Perkenalkan, saya Winardi SPD. Saya adalah mahasiswa Angkatan 2 PBG Daljak 2020 Program Studi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Riau. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kita? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap ingat pesan ibu ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya, karena kita masih dalam masa pandemi ya. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ya bermanfaat untuk kita semua. Kita tolong Dina Rosalia pimpin doanya. Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dina ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Joko, Bu. Joko. Kenapa Joko tidak hadir? Perut, Bu. Sakit perut ya, kita doakan semoga Joko cepat sehat ya. Ada yang ngasuh Resi adiknya hari ini? Ada, Bu. Ada ya, alhamdulillah. Berarti Resi hari ini bisa fokus belajar ya. Oke. Nah, anak-anak ya, rasa cinta tanah air kita kepada negara kita ya. Kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, semuanya nyanyi. Di sanalah aku berdiri, dan Indonesia marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah rakyatku semua, jiwa bangga Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Kita mengingat dulu materi kita pada minggu lalu. Kelihatan tidak gambarnya? Bukan ya? Oke. Lihat gambar ya. Dalam tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Ya. Nah, ada apa saja di dalam inti sel? Ada? DNA, kromosom, Ya, DNA dan kromosom. Ya, betul sekali ya. Nah, ya, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini, ya, dia akan mengalami proses pembelahan. Ya. Materi kita, ya, ini kaitannya adalah tentang proses pembelahan sel. Ya.
dan kromosom? Ya, silakan, Evi. Gen adalah bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetik suatu makhluk hidup. DNA adalah jenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme, sedangkan kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Iya, bagus sekali ya jawaban Revia. 2 jempol untuk Revia. Oke, kita lihat gambar kedua. Nah, ya, lihat gambar. Ada gambar apa itu? Ini gambar apa? Pertumbuhan Gambar apa itu? Orang. Manusia. Ya. Ya. Nah, ini Tumbuh. pertambahan dia tumbuhan ya. Tadi ada yang menyebutkan ya. Oke. Nah, coba kalian beri pendapat yang berkaitan dengan gambar tersebut. Oke, silakan. Gambar yang ini dulu. Yang pertama dulu, gambar ini. Hah? Nih. Tadi katanya ini gambar Manusia atau tumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya? Coba ulangi. Ya, kenapa manusianya? Mengalami pertumbuhan, Iya, mengalami pertumbuhan dan tumbuhan, apa tadi? tumbuhan, Ya. Oke. Kalau yang ini? Nah, ada apa dengan gambar ini? mengalami perubahan, Perkembangan. mengalami perkembangan, Mengalami perkembangan iya, betul sekali ya, perkembangan dan pertumbuhan. Jangan lupa ya. Nah, katanya tadi ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, kenapa bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Karena ya, sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup ini ya mengalami proses pembelahan sel. Ya, sehingga jumlah selnya ini bertambah. Ya, bertambah ukuran dan bertambah jumlah ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama menganalisis pembelahan sel mitosis. Yang kedua, menganalisis pembelahan meiosis. Yang ketiga, membandingkan pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang keempat, membuat gambar tahap sitokinesis pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Ya. Nah, manfaat kita mempelajari materi hari ini adalah yang pertama ya. Nih, gambar pertama ya. Ini manfaatnya ya. Mungkin kita tidak pernah sadar atau mungkin kurang memahami ya. Kalau kulit kita ini kan pasti mengelupas ya. Pernah mengalami kulit mengelupas? pernah Nah, kulit-kulit yang mengelupas tadi adalah sel-sel kulit yang mati. Ya, kemudian digantikanlah dengan sel-sel kulit yang baru. Ya, walaupun kulit kita mengelupas itu tidak akan pernah habis. Ya. Manfaat yang kedua. Nah, berapa? Ya. Nah, jadi kalau terjadi luka ya, lama-kelamaan luka itu sembuh dan kembali lagi kulit kita ke keadaan semula. Ya. Yang ketiga.
Ya, pada saat kita ingin mencangkok tanaman, ya. Nah, jadi ini bermanfaat, ya. Materi pembelahan sel ini bermanfaat untuk kita melakukan proses mencangkok tanaman. Ya, kita mencari bagian mana yang sel-selnya terus membelah. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya dibagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, ya ini saat sinkron Zoom meeting. Jadi sekarang ini kita sinkron namanya. Ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan inti ada sinkron dan asinkron ya. Jadi setelah ini kita masuk ke GC untuk asinkron ya. Kemudian yang ketiga baru kita lanjut ke kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup ini kita laksanakan juga secara sinkron. Oke? Nah, itu. Jadi kegiatan pembelajaran kita ada 3 ya. Materi kita pada hari ini adalah pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Ya. Nah, sekarang kita mengamati video dulu, ya. Kalian amati videonya, ya. Video ini tentang pembelahan mitosis dan meiosis pada tumbuhan dan hewan, ya. Nah, ya, jadi ini video, ini pembelahan meiosis, ini. Nah, jadi terlihat ya, masuknya mengalami ganggaan. Kemudian sentriol gerak itu ke arah yang berlawanan. Nah, ini yang namanya kromosom ya. Nih. Nah, ini ya, selnya membagi jadi 2 ya. Ini yang namanya tahap sitokinesis.
Anak-anak, kita sudah mengamati video, ya. Nah, sekarang coba kalian rumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Silakan, siapa yang mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebut namanya ya. Perkenalkan, nama saya Reva Taza. Saya ingin merumuskan pertanyaan dari video tersebut. Apa perbedaan pembelahan sel meiosis dan pembelahan sel mitosis? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Baru satu pertanyaannya ya. Siapa lagi? Yo, ya silakan sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Memen Lawisri. Saya ingin merumuskan pertanyaan dari video. Bagaimana proses mitosis dan meiosis? Bagus sekali ya. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada lagi yang mau menambahkan pertanyaannya? Tidak ada? Berarti pertanyaan kita tadi ya, ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pembelahan mitosis. Yang kedua, bagaimana proses pembelahan meiosis. Dan yang ketiga adalah perbedaan ya. Apa perbedaan mitosis dan meiosis ya? Oke. Nah, pertanyaan ini ya akan kita diskusikan pada forum diskusi Google Classroom. Ya. Jadi setelah ini kita masuk ke Google Classroom, kita diskusi ya pertanyaan tadi ya. Kemudian di Google Classroom juga sudah membagikan link LKPD ya, dikerjakan. Kemudian ada link absen ya. Jadi nanti jangan lupa absen ya di Google Classroom. Kita masuk ke Google Classroom ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan diskusi pada forum Google Classroom ya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan jawaban dari LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Nomor 1, siapa yang mencoba menjawab? Silakan nomor 1. Perkenalkan, nama saya Dina Rosalia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari LKPD. Ya. Pertanyaannya yaitu perhatikan gambar sel bakteri membelah secara amitosis. Berdasarkan gambar di atas, buatlah penjelasan singkat mengenai gambar-gambar di atas. Pada gambar yang pertama yaitu persiapan ameba membelah diri. Sedangkan pada gambar yang kedua, atau yang di sebelahnya lagi, amoeba mulai membulat. Gambar yang selanjutnya yaitu inti sel memanjang. Gambar yang selanjutnya lagi, inti sel membelah diikuti pembelahan protoplasma. Yang terakhir, sitoplasma ikut membelah dan terbentuklah amoeba baru. Ya, jawaban Dina sudah bagus ya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menanggapi? Perkenalkan, nama saya Memen Lawisri. Saya akan menanggapi penjelasan dari Dina Rosalia. Menurut saya, yang nomor 1 itu jawabannya duplikasi kromosom. Badan sel melepuh ke dalam dinding sel yang menghasilkan 2 kromosom dan menghasilkan sel-sel baru. Ya, bagus ya jawaban Memen ya. Jadi jawaban Dina dan Memen tadi ya sudah benar ya. Jadi intinya pada gambar ya yang pertama itu kromosomnya itu duplikasi dulu atau mengganda dulu ya. Setelah mengganda baru dia membelah, kemudian diikuti dengan pembelahan protoplasma ya. Baru nanti membelah menjadi 2 sel anak yang baru ya. Oke, lanjut.
Nomor 2. Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Revi Oktaza. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari LKPD. Pertanyaannya, perhatikan gambar interfase berikut. Uraikan 3 tahap pada interfase. Yang pertama, growth 1, yang kedua sintesis, yang ketiga growth 2. Jawabannya, pada fase G1 atau growth 1 disebut fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan perkembangan sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S atau fase sintesis. Pada sintesis, terjadi duplikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak. Sehingga akan dihasilkan 2 salinan DNA. Yang ketiga adalah fase G2 atau growth 2, adalah replikasi DNA telah selesai. Terjadinya peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Ya, bagus ya jawaban Resi ya. Oke, siapa yang mau menambahkan atau ada yang mau mencoba menanggapi jawaban dari Resi? Ya? Sama jawabannya. Sama jawabannya ya. Oke, kalau sama. Nah, jawaban dari Resi tadi sudah benar ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Mereka nomor 3? Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya akan menjawabkan pertanyaan nomor 3 di LKPD. Pertanyaannya, analisis isi dari video link ini, dan buatlah tahap-tahap pembelahan sel secara meiosis. Jawabannya, sel meiosis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ya, bagus sekali ya jawaban Wulan ya. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Sama, Bu. Sama jawabannya? Iya. Oke, kalau sama ya. Jawaban Wulan tadi ya sudah betul ya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan nomor 4. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Ririn Pratiwi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu, berilah keterangan pada gambar tahap pembelahan mitosis. Yang pertama, telofase 1. Proses telofase 1 pada membran inti memulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Yang kedua, metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 2. Proses selanjutnya adalah anafase 2. Pada proses anafase 2, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Oke, itu jawaban Ririn ya. Nah, ada yang berbeda dengan jawaban Ririn? Silakan, siapa yang mencoba menjawab lagi ya? Apakah jawaban Ririn ini sudah benar? Yang saya berbeda, Bu, dengan yang Riri. Berbeda. Oke, siapa yang berbeda? Silakan. Saya. Ya, coba siapa ini? Revi dulu. Oke, silakan Revi.
Gambar pertama itu menunjukkan gambar telofase, yang kedua itu profase, dan yang ketiga metafase, dan yang keempat adalah anafase. Oh ya, bagus. Terus tadi siapa tadi, ada satu lagi yang mau menanggapinya tadi? Sama Bu jawabannya dengan yang Revi. Sama jawabannya dengan Ririn atau dengan Revi? Ya. Dengan Revi. Oke. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang disebutkan oleh Revi ya. Kenapa? Karena ini yang ditanya adalah tahap pembelahan meiosis. Kalau Ririn tadi dia menyebutkan tahap pembelahan meiosis ya. Oke. Lanjut nomor 5. Ya. Mic-nya nak dihidupkan. Perkenalkan, nama saya Rosmi. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Ya, silakan. Lengkapi tabel perbedaan pembelahan secara mitosis dan meiosis. Di sini ada faktor pembelahan, yaitu yang mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis. Tujuan mitosis untuk memproduksi aseksual, pertumbuhan, dan reparasi. Sel juga untuk memperkembangbiakan organisme eukaratik, unisuler, dan tempat terjadinya. Tempat terjadi mitosis di sel, Ya, di mana? yaitu di sel kromatik. Terus? Hasil akhir dari mitosis dari pembelahan satu sel adalah 2 sel baru yang sama. Oke, sekarang yang meisisnya. Ya, tujuan meiosis untuk mempertahankan adanya haploid, juga untuk mengurangi jumlah kromosom. Ya. Lalu tempat terjadi meiosis, yaitu pindah saling antara kromosom homolog yang berpasangan dan terjadi pada sel gonad di dalam tubuh. Oke, hasilnya? Hasilnya dari pembelahan satu adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Ya, ada yang bisa menambahkan atau menanggapi jawaban dari Rosmi? Apakah sudah tepat? Ya, silakan. Ya. Saya akan menanggapi jawaban dari Rosmi, tempat terjadinya sel mitosis dan meiosis. Menurut saya, tempat terjadi mitosis yaitu di semua sel tubuh kecuali sel kelamin atau sel gamet. Sedangkan meiosis tempat terjadinya di organ reproduksi, hanya di organ reproduksi. Ya. Sudah Bu, itu saja. Itu saja? Oke. Bagus ya, jawabannya tepat sekali ya. Nah, kalau hasilnya tadi? Hasilnya untuk untuk mitosis menghasilkan 2 sel anak dan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Iya, bagus sekali ya, 2 jempol ya. Baik anak-anak ya, sekarang kita menyimpulkan hasil diskusi kita dan presentasi kita pada hari ini. Siapa yang mau mencoba menyimpulkannya? Bu. Silakan, Nak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, pada pembelahan meiosis terjadi 2 kali proses. Yang pertama, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada meiosis 1 terjadi 4 fase. Yang pertama, fase meiosis 1 terbagi menjadi 4. Yang pertama, profase 1, yang kedua, metafase 1, yang ketiga, anafase 1, dan yang keempat, telofase 1. Dan yang kedua, fase meiosis profase 2, metafase 2, anafase 2. Sedangkan pada pembelahan mitosis hanya terjadi 1 kali. Yang pertama, profase,
metafase, anafase, dan telofase. Iya, bagus sekali ya kesimpulannya ya. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini ya, silakan kalian lihat ya slide yang ada di depan ini ya. Nah, ini adalah peta konsep materi kita pada hari ini ya. Nah, jadi pembelahan sel pada makhluk hidup itu ya secara langsung dan tidak langsung. Kalau dia secara langsung disebut amitosis. Sedangkan secara tidak langsung ada dua tadi, ya, mitosis dan meiosis. Ya, oke kita lanjut. Nah ini gambar tahapan pembelahan sel secara amitosis yang terjadi pada amoeba. Ya, oke kita lanjut. Nah pembelahan sel mitosis, ya, mitosis tadi kan ada 4 tahapan, ya. Nah sebelum memasuki tahap profase, ya, ada yang namanya tahap interfase. Ya, di tahap interfase ada 3 tahapannya, ya. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya, ya. Oke, kita lanjut. Baru memasuki tahapan mitosisnya, ya. Ada 4 kan tahapannya. Untuk memudahkan kalian mengingat tahapan-tahapannya, ya, ingat saja kata promat, ya. Pro-nya profase, M-nya metafase, A-nya anafase, dan T-nya telofase. Ya, oke, kita lanjut. Nah, untuk pembelahan sel meosisnya, ya, sama, ya, meosis juga, ya, tahapan pembelahan meosis itu dimulai dari tahap meosis 1, ya. Kemudian sebelumnya ada tahapan awalnya dulu. Nih, ya, baru masuk ke tahap profase. Ya, nih. Nah, lanjut. Masuk ke selesai meiosis 1, baru lanjut ke meiosis 2, ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar meiosis 2, ya. Nah, itu tadi ya, untuk semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa menambah pemahaman kalian, ya. Nah, anak-anak, ya, kita sudah mempelajari materi kita pada hari ini, ya. Nah, sekarang coba kalian buat kesimpulannya tentang materi kita pada hari ini. Silakan. Saya. Ya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah pembelahan sel terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan sel pembelahan biner atau amitosis. Pembelahan sel secara tidak langsung yaitu disebut sebagai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara mitosis meliputi tahap-tahap antara lain profase, metafase, dan anafase. Dan telofase. Pembelahan meiosis pertama meliputi tahap-tahap antara lain profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, dan telofase pertama. Sedangkan pembelahan meiosis tahap kedua meliputi tahap-tahap antara lain profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel, regenerasi, dan pertumbuhan, dan menghasilkan 2 sel anak. Pembelahan meiosis bertujuan untuk mempertahankan agar sifat kromosom keturunan sama dengan induknya, dan menghasilkan 4 sel anak. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya ya. Oke, sekarang dari materi kita yang sudah kita pelajari ya, adakah yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Tidak ada, semuanya sudah mengerti materi kita? Mengerti. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Silakan kalian kerjakan
tesnya dulu ya. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah ya, jangan lupa ya, tugas di rumah ya, kalian membuat gambar tahap sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Tugasnya nanti dikumpulkan pada tugas kelas di forum Google Classroom ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya, kita berdoa dulu. Ibu minta tolong untuk Juan Veron memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mari kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap ingat pesan Ibu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.